Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah keamanan pangan. Di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada setiap tahapan proses. Ya. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang proses pada tahapan penerimaan, yaitu pemilihan barang, ya, bahan makanan, kemudian persiapannya, ada juga pada tahapan penyimpanan. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pada tahapan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan penyimpanan makanan yang sudah masak, dan pada selanjutnya adalah pada penyajian. Ini ya bahan kajian kita. Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Kerusakan pangan atau penurunan mutu pangan ini segera terjadi setelah bahan makanan itu dipanen. Ya, jadi bahan pangan akan mengalami serangkaian proses perombakan yang mengarah pada penurunan mutu. Nah, sifat mutu pangan seperti yang kita tahu bahwa bisa dipertahankan tapi tidak bisa diubah. Ya, sehingga mutu pangan yang sudah ada itu harus bisa kita jaga agar tetap maksimal. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pengolahan makanan. Nah, apa itu tahap pengolahan makanan? Mungkin kalian juga sudah belajar di mata kuliah gizi kuliner ya. Nanti ada beberapa tahapan ataupun teknik-teknik pengolahan makanan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep pengolahan adalah proses mengubah bentuk makanan dari mentah menjadi makanan yang siap saji yang dalam prosesnya dapat menggunakan penerapan panas ataupun tidak. Ya, jadi bisa dipanaskan ataupun tanpa melalui proses pemanasan. Ya, tapi dia sudah siap, sudah bisa dimakan, sudah bisa disajikan. Ya, seperti lalapan itu nggak perlu melalui proses pemanasan. Tidak perlu diolah, tapi cukup dibersihkan dan ditata sehingga dia bisa disajikan untuk langsung dikonsumsi. Kemudian kegiatan terhadap bahan makanan yang telah dipersiapkan sebelumnya menurut prosedur yang telah ditetapkan dengan menambahkan bumbu standar sesuai resep, jumlah konsumen yang dilayani, dan ada tidaknya perlakuan khusus. Ya, jadi itu adalah konsep dari pengolahan. Nah, kemudian ini definisi dari memasak, kegiatan proses pemberian panas pada bahan makanan sehingga bahan makanan dapat dimakan lezat di lidah, aman, mudah dicerna, dan berubah penampilannya. Ya, jadi yang tadinya mungkin kalau singkong kan ada kulitnya masih kotor, sedangkan setelah diolah, walaupun apa namanya melalui proses baik itu mau direbus, dikukus atau dibakar gitu ya, sehingga dia sudah akan berubah penampilannya dari yang sebelum dia diolah. Nah, cara pengolahan yang baik dan benar dapat menjaga mutu dan keamanan hasil olahan makanan. Ya, jadi kita harus cermat dalam memilih teknik pengolahan agar kualitas dan mutu dari bahan makanan itu tetap terjaga. Karena cara pengolahan yang salah bisa menyebabkan kandungan gizi dalam makanan hilang secara berlebihan. Ya, nanti kita akan lihat teknik-teknik pengolahan dan dampaknya terhadap kandungan nilai gizi itu seperti apa. Ya, secara alamiah beberapa jenis vitamin seperti B dan C itu rentan rusak akibat pemanasan. Ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran atau ya, kalau sumber vitamin dan mineral itu kan buah-buahan dan sayuran ya. Jadi kalau buah-buahan dan sayuran ini dipanaskan, maka kita harus mencermati bahwa proses pemanasannya tidak diharapkan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu lama. Karena vitamin B dan C ini rentan rusak karena adanya pemanasan. Kemudian bahan makanan yang langsung terkena air rebus ini akan menurunkan nilai zat gizi, ya, terutama dari vitamin laut air. Ya, laut air ada vitamin apa saja? Ya, ada vitamin C,
vitamin D. Kemudian sedangkan vitamin larut lemak kurang terpengaruh, ya karena dia tidak larut dengan air, dia larutnya terhadap lemak, ya, jadi dia tidak terpengaruh. Nah, kemudian makanan menjadi tidak aman dikonsumsi jika dalam pengolahannya ditambahkan BTP yang melampaui batas. Jadi untuk BTP, bahan tambahan pangan, ini masih boleh digunakan selama dalam batas-batas yang masih diperbolehkan. Ya, jadi kalau sudah berlebihan, apapun itu menjadi tidak baik. Ya. Nah, tujuan apa nih dari proses pengolahan? Dari proses pengolahan, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kehilangan zat gizi bahan makanan. Ya. Nah, sehingga kalau kita adalah tujuannya sudah mengurangi risiko, maka kita harus cermat memilih. Ya. Nah, seperti tadi, kita sudah tahu, oh bahan makanan itu mengandung vitamin C, maka tidak perlu dipanaskan. Kalau misalnya memang tidak perlu gitu, seperti buah-buahan. Ya, sekarang kan banyak nih buah-buahan pengolahannya nanas digoreng lah, nanas dikasih tepung lah gitu ya. Padahal nanas itu sendiri dimakan langsung aja udah bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya pengolahan itu justru akan mengurangi nilai dari zat gizi, maka tidak perlu kita olah, ya, karena tujuan pengolahan itu sendiri adalah mengurangi risiko kehilangan zat gizi dari bahan makanan. Tapi kalau kemudian pengolahan itu malah berdampak pada menghilangkan zat gizi bahan makanan, maka tujuan pengolahan itu menjadi tidak tercapai. Ya. Kemudian meningkatkan nilai cerna dari bahan makanan. Nih, yang tadinya seratnya tidak bisa dicerna langsung oleh tubuh, tapi dengan adanya proses pengolahan dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dia menjadi lebih mudah untuk kita cerna. Seperti kita makan nasi, kan kalau kita ngunyah beras, gimana? Zat gizinya berbeda dengan setelah dia menjadi nasi. Kemudian ketika dicerna pun kemampuan tubuh, organ pencernaan kita untuk mencerna beras akan lebih berat daripada kita mencerna sudah dalam bentuk nasi. Ya. Nah, sehingga nilai cernanya menjadi lebih baik setelah beras ini diolah menjadi nasi. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan warna, aroma, rasa, tekstur, dan penampilan makanan. Ya, jadi pengolahan ini tujuannya untuk meningkatkan dan mempertahankan warna yang sudah baik, aroma yang sudah baik, rasa, tekstur, dan penampilan makanan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau ada pengolahan yang justru dia memperburuk warnanya, aromanya jadi nggak enak, rasanya jadi nggak enak, teksturnya jadi nggak karuan, maka pengolahan yang dipilih itu mungkin saja salah, ya teknik pengolahannya salah, ataupun cara pengolahannya menjadi salah, ya misalnya terlalu panas sehingga dia gosong, nah itu kan jadi salah, ya warnanya jadi hitam, rasa aromanya jadi nggak enak, rasanya jadi pahit dan seterusnya. Membebaskan dari mikroorganisme dan zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa bahan makanan mentah itu rentan mengandung rentan terkontaminasi bakteri, mikroorganisme. Nah, dengan adanya proses pengolahan, dengan adanya pemberian panas, maka diharapkan bisa menghilangkan mikroorganisme dan zat-zat yang berbahaya tadi, sehingga tidak masuk ke dalam tubuh manusia ketika kita mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Kemudian meningkatkan atau menyeimbangkan zat gizi bahan makanan bila bercampur dengan bahan makanan yang lain. Ya. Yang tadinya nasi itu proteinnya sedikit, ya. Tapi setelah dia diolah jadi nasi goreng, ditambahkan minyak, ditambahkan telur, ditambahkan dengan bumbu dan lain sebagainya, maka kandungan gizinya menjadi lebih tinggi. Ya, sudah proteinnya lebih tinggi, ditambah sayuran misalnya, menambah lagi seratnya, ya, kemudian ada lemaknya dari minyaknya dan lain sebagainya. Sehingga proses pengolahan ini adalah untuk meningkatkan atau menyeimbangkan. Ya, jadi tujuan pengolahan ini semuanya baik. Sehingga ketika ada pengolahan yang justru dampaknya berlawanan dengan tujuan pengolahan ini, maka sudah bisa dipastikan pengolahannya yang dilakukan adalah
tidak tepat. Ya. Ya, teknik pengolahan seperti yang sudah kita pelajari di gizi kuliner ya kemarin, ada panas basah, panas kering, panas minyak, dan lain sebagainya. Nah, ini ya beberapa juga sudah kita pelajari. Ingatkan kembali bahwa ada beberapa teknik pengolahan panas basah, kemudian ini untuk panas keringnya, dan ini adalah teknik pengolahan untuk panas dengan menggunakan minyak ya. Oke, baik. Pengolahan makanan yang baik adalah pengolahan makanan yang mengikuti kaidah prinsip-prinsip higiene dan sanitasi yang baik. Nah, apa saja prinsip-prinsip higiene dan sanitasinya ya untuk agar tujuan pengolahan makanan tadi yang meningkatkan kualitas gizi, meningkatkan mutu, ya, itu justru bisa tercapai. Nah, syaratnya adalah ini prinsipnya. Yang pertama, tempat pengolahan harus bersih, ya, memenuhi persyaratan teknis, higiene, dan sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran dan mencegah masuknya lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain. Jadi harus bersih, ya. Kemudian pemilihan bahan makanan untuk memisahkan dan membuang bagian bahan yang rusak dan untuk menjaga mutu dan keawetan makanan serta mengurangi risiko pencemaran makanan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada tahapan pemilihan bahan ya di tahap penerimaan, kita harus bisa memilih mana bahan-bahan makanan yang baik, mana bahan-bahan makanan yang sudah rusak ya. Yang rusak kita hilangkan sehingga dia tidak akan mencemari bagian bahan makanan yang lain ya. Jadi misalnya ada wortel, ada bagian yang hijau-hijaunya itu yang mengandung cyanida, kita hilangkan, kita bersihkan ya sehingga dia tidak akan ikut terolah ketika nanti akan kita ketika nanti kita masuk pada tahap pengolahan ya. Kemudian ada yang ada ulatnya misalnya bolong ya, kentang. Nah, kita hilangkan bagian itunya. Nah, sehingga dia tidak akan mengkontaminasi bagian yang lain ya. Kalau yang bagian busuknya sudah dihilangkan, jamurnya kita buang, sehingga kan yang lain ketika kita simpan itu tidak akan kemudian merembet ke bagian yang lain. Ya. Peracikan bahan, persiapan bumbu, persiapan pengolahan, dan prioritas dalam memasak harus dilakukan sesuai tahapan dan harus higienis dan semua bahan yang akan diolah harus dicuci dengan air mengalir. Ya, jadi prinsip air mengalir itu sangat penting. Ya, jadi air itu harus mengalir supaya kotoran-kotorannya itu ikut mengalir ke bawah, ya, tidak menempel lagi di dalam bahan makanan. Kemudian peralatan. Nah, peralatan ini dibagi menjadi dua. Ada peralatan yang langsung kontak dengan makanan. Nah, apa saja peralatan yang kontak dengan makanan? Ada peralatan masak dan peralatan makan yang syaratnya harus terbuat dari food grade, dari bahan yang aman untuk makanan. Tidak bereaksi dengan bahan makanan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Ya, biasanya yang digunakan itu adalah stainless steel. Ya, itu bahan makanan, peralatan makanan yang aman, ya, karena dia tidak bereaksi. Kalau ada yang misalnya menggunakan kayu, menggunakan logam-logam yang lain, kita nggak tahu ketika dipanaskan apakah dia akan meleleh, ya, zat-zat dari logamnya itu ikut masuk ke dalam bahan makanan, ya. Kemudian yang juga dengan yang kayu, nanti dia ketika dia setelah digunakan dalam kondisi basah, apakah dia akan kemudian menjadi sumber kontaminasi bagi jamur, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Sehingga peralatan yang kontak dengan makanan, yaitu peralatan makan dan peralatan masak, itu harus terbuat dari bahan yang aman untuk makanan atau food grade. Ya, lapisan permukaan peralatan tidak larut dalam suasana asam dan basa atau garam yang lazim terdapat dalam makanan. Kan kita masak menggunakan garam, menggunakan asam, menggunakan bumbu yang lain. Nah, bagaimana? Apakah peralatan itu akan menyebabkan reaksi ya dengan bahan makanan yang sedang kita olah? Itu harus diperhatikan. Nah, talenan ya harus diharapkan bahannya selain kayu.
kuat dan tidak melepas bahan beracun, ya, dipilih yang aman. Kemudian perlengkapan pengolahan seperti kompor, tabung gas, lampu, kipas angin itu juga harus bersih. Kenapa? Diharapkan tidak terjadi kontaminasi, ya. Pengolahannya bahan-bahan makanannya sudah bagus nih, sudah segar, sudah bermutu baik, tapi kompornya kotor, kompornya karatan misalnya, ya. Kipas anginnya berdebu, sedangkan itu digunakan, nanti masuk lagi ke bahan makanan yang kita olah, ya, sehingga harus bersih, harus kuat, harus berfungsi dengan baik agar tidak menjadi sumber cemaran dan juga tidak menyebabkan sumber bencana, ya. Misalnya kipas anginnya kabelnya ada yang terbuka, kabelnya gitu, bisa saja ketika terciprat air kah atau apa jadi konslet, jadi menyebabkan kecelakaan, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian adakah alat-alat listrik lainnya yang ada di dalam dapur, ya, tempat pengolahan, itu juga harus diperhatikan fungsinya, harus berfungsi dengan baik. Kemudian peralatan yang bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan makanan atau yang menempel di mulut. Misalnya apa? Sendok. Kita ngambil sendok, ngambil bagian mananya? Gagangnya atau bagian yang masuk ke mulut? Yang kita pegang adalah bagian gagangnya, ya, bukan bagian yang terkena dengan mulut. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya, mungkin di rumah, mungkin di tempat makan, itu kan yang berada di atas itu adalah bagian untuk masuk ke mulutnya kan, sendok dan garpunya. Sedangkan ada wadah-wadah penyimpanan sendok itu yang tergantung, ya. Jadi kita bisa ngambilnya dari gagangnya. Karena agak resiko juga kalau misalnya kita taruh di dalam, sedangkan tempatnya itu misalnya berair, wadah itunya kotor, ya, sehingga dia harus tergantung, sehingga dia tidak menyebabkan kontaminasi dengan cemaran-cemaran yang lain, ya. Kebersihan alat artinya tidak boleh mengandung E. coli dan kuman lainnya, ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada syaratnya, ya, tidak boleh mengandung E. coli dan juga kuman lainnya. Keadaan peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompal dan mudah dibersihkan, ya. Jadi ini juga terkait dengan bahannya tadi, ya, bahan peralatannya. Jadi peralatan yang stainless steel itu memang lebih mudah untuk dibersihkan, ya. Dia tidak menempel, tidak karat, gitu, ya. Nah, kalau ada yang patah, retak atau apa nih harus kita ganti, ya, supaya nanti diharapkan ketika kita sedang mengolah alat apa ya bahan-bahan ataupun bagian dari alat masaknya itu tidak masuk ke dalam makanan yang kita olah, ya. Bisa saja kan kalau sendok sayurnya misalnya sudah retak, maka tanpa kita sadari ada retakannya yang masuk ke dalam makanan itu menjadi cemaran, ya, dalam bagi makanan yang akan disajikan. Nah, ini adalah aturan Permenkes, ya, tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan. Nah, di bagian alat pengolahan di sini syaratnya sudah jelas, ya, sama tadi dengan yang sudah ada di atas, tidak boleh bereaksi, ya, tidak boleh melepaskan zat beracun, jadi bahannya harus food grade, tidak boleh patah dan kotor, kemudian tidak bereaksi dengan makanan, ya, dicuci segera setelah digunakan dan langsung dikeringkan. Kemudian peralatan harus bersih dan disimpan dalam keadaan kering, ya, karena kalau basah dia juga akan mengundang tumbuhnya bakteri, ya. Kemudian kebersihan peralatan dilakukan swab atau usap dengan angka kuman maksimal 100 per cm permukaan dan tidak ada E. coli. Ya, itu sudah menjadi standar alat pengolahan. Nah, selanjutnya tadi sudah ada peralatan, ya. Kemudian yang kedua adalah wadah penyimpanan makanannya. Nah, syarat dari wadah penyimpanan makanan itu adalah bertutup sempurna. Jadi dia harus rapat, wadahnya harus punya tutup, dan tutupnya itu harus bisa menutup dengan sempurna, ya. Kemudian bisa mengeluarkan udara panas dari makanan untuk mencegah pengemunan. Nah, selain dia harus tertutup rapat, tapi dia juga harus ada lubang ventilasinya,
ya, sehingga ketika makanan itu ditutup dalam keadaan panas, uap airnya bisa keluar. Karena apa? Kalau uap airnya tidak bisa keluar, dia akan masuk lagi ke dalam, ya, maka terjadilah yang namanya kondensasi, ya, pelepasan yang tadinya dari cair menjadi gas, nah gasnya menjadi cair lagi, balik lagi. Nah itu akan mengkontaminasi, ya, mengkontaminasi dari makanan yang tadi sudah diolah. Ya, kita nggak jarang kita dengar banyak terjadi keracunan makanan karena makanannya diolahnya jam berapa gitu kan, baru dikonsumsi jam berapa. Nah itu juga bisa dari pengolahannya, bisa dari wadah penyimpanannya yang tidak tepat, sehingga ketika dikonsumsi makanan itu sudah terkontaminasi, sudah menurun kualitasnya. Ya. Kemudian wadah penyimpanan terpisah untuk setiap jenis makanan, ya, baik makanan jadi, makanan basah dan juga makanan kering. Ya, ini nggak boleh dicampur, jadi masing-masing sudah harus ada wadahnya. Ya. Oke, kemudian untuk persiapan dan pengolahan harus dilakukan dengan menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan dan bahan makanan yang akan diolah sesuai urutan prioritas. Ya. Ya, jadi mana dulu nih yang mau diolah, ya, itu harus ditentukan, disiapkan. Kemudian pengaturan suhu dan waktu perlu diperhatikan karena setiap bahan makanan mempunyai waktu kematangan yang berbeda. Ya, tingkat kematangannya wortel dengan labu, telur dengan ikan, ayam dengan cumi, nah, itu sudah berbeda. Sehingga harus kita perhatikan, ya. Kemudian suhu pengolahan minimal 90 derajat Celcius agar kuman patogen mati dan tidak boleh terlalu lama agar kandungan zat gizi tidak hilang akibat pengolahan. Jadi di satu sisi kita harus bisa menjamin bahwa semua bakteri patogen itu mati dalam suhu 90 derajat Celcius, tapi juga tidak boleh terlalu lama karena kita mempertimbangkan kandungan zat gizi yang ada di dalam bahan makanan. Ya. Jadi ini harus cermat dalam pengolahan terkait dengan suhu kematangan. Kemudian nih, ini prioritas memasak tadi. Ya, bagaimana kita memprioritaskan bahan-bahan makanan yang akan kita olah? Yang pertama adalah memasak makanan yang tahan lama dulu, ya, seperti makanan yang kering. Makanan kering ini kan relatif lebih tahan lama, ya, daripada makanan yang berkuah. Kemudian makanan rawan seperti makanan berkuah dimasak paling akhir. Supaya apa? Supaya dia jedanya antara kita masak dengan akan disajikan itu tidak terlalu lama. Ya, kalau terlalu lama sudah terlalu dingin, sudah terbuka lama, ketika disajikan menjadi udah nggak enak, cita rasanya udah nggak enak, kemudian kemungkinannya terkontaminasi lebih besar. Ya. Kemudian simpan bahan makanan yang belum waktunya dimasak di dalam kulkas. Nih, kalau kita sudah punya bahan makanan yang banyak, yang mana yang belum mau dimakan, kita masukkan dulu ke kulkas. Ya, belum waktunya disajikan juga kita simpan dulu. Artinya, simpan makanan jadi atau masak yang belum waktunya digunakan dalam keadaan panas. Perhatikan uap makanan, jangan sampai masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan kontaminasi ulang. Ya, tadi sudah kita singgung. Kemudian tidak menjamah makanan dengan tangan, tetapi harus menggunakan alat seperti penjepit atau sendok. Ya, kita sering banget nih, apalagi kalau jajan, pegang gorengan tuh dipegang, jangan ya. Jadi makanan itu nggak boleh kita pegang dengan makanan, kita ambil dengan alat, entah itu garpu, entah itu sendok, entah itu penjepit. Nah, jadi makanannya tetap aman, bersih jadinya, nggak terkontaminasi dengan kita nggak tahu nih tangan kita lagi pegang apa, ada kumannya atau tidak. Ya, ketika kita megang kemudian nggak jadi kita makan, nah, kumannya tertinggal di situ. Ya. Kemudian kalaupun kita makan, kumannya ikut masuk ke mulut kita. Gitu ya. Kemudian mencicip makanan menggunakan sendok khusus yang harus selalu dicuci. Jadi nggak langsung dari alat memasaknya itu. Kadang-kadang kan, udahlah gampang aja, tinggal masuk ke mulut. Ya, jangan pakai sendok lain. Ya. Higiene penanganan makanan. Ini memperlakukan makanan secara hati-hati dan seksama sesuai dengan prinsip higiene sanitasi makanan. Ya, harus bersih lingkungannya, pengolahannya juga harus bersih, tenaga pemegangnya juga harus bersih.
Menempatkan makanan dalam wadah tertutup dan menghindari penempatan makanan terbuka dengan tumpang tindih karena akan mengotori makanan dalam wadah di bawahnya. Ya. Jadi kalau terbuka nih kayak kita apa namanya di restoran Padang ya banyak tuh apa namanya pramusajinya menggunakan piring-piring yang terbuka dan itu ditumpuk-tumpuk. Nah, itu bisa saja saling mengkontaminasi makanan yang ada di bawahnya. Kan bisa aja kan tatakannya kena, tatakannya bersih atau enggak, bisa dari mana, kita nggak tahu. Ya, jadi penyajiannya jangan tumpang tindih kalau mau terbuka, ya. Tapi kalau mau tumpang tindih ya harus menggunakan wadah yang tertutup. Nah ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengolahan ada waktu ya tadi ya, waktu pengolahannya nggak boleh terlalu lama, tapi juga harus mencapai suhu minimal 60 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri patogennya bisa terminimalisir. Kemudian suhu ya, prosedur kerja alatnya, bahan-bahannya ya terbuat dari apa alatnya, kemudian harus utuh, tidak boleh yang sudah rusak, tenaga pengolahnya harus sehat, harus bersih, ya. Higiene sanitasi, lingkungan, kebersihan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada tahap pengolahan ini diantaranya prinsipnya adalah untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antara penjamah makanan, cara pengolahan makanan, sarana pengolahan, lingkungan, dan alat pengolahan. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada tahap pengolahan. Prinsipnya apa? Itu tadi untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada prosedur, ya, pada aspek-aspek yang terjadi dalam bagian ataupun dalam tahapan pengolahan pangan itu sendiri. Ya, pada tahapan pengolahan pangan yang terlibat ada siapa saja? Ada tenaga pengolahannya, ya, kemudian alat-alatnya, ya, cara pengolahannya menggunakan apa. Nah ini jadi antara ketiga dan faktor-faktor yang lain ataupun komponen yang lain ada lingkungannya, ya, kebersihan tempatnya itu menjadi faktor yang menentukan kualitas dan mutu dari makanan itu sendiri pada tahap pengolahan. Nah ini adalah penjamah makanannya ya, jadi orang yang mengolah langsung makanannya disebut dengan penjamah makanan. Nah, ini bisa menjadi sumber cemaran fisik, kimia, dan biologis. Ya, misalnya penjamahnya menggunakan cincin, kemudian ada menggunakan kukunya panjang. Nah, ini bisa saja ketika mengolah kukunya rapuh masuk ke dalam makanan yang diolah. Ya, kemudian atau kimia biologis ya ketika si pengolah makanannya sedang sakit batuk nggak pakai penutup makanan ketika mengolah batuk bersin hukumannya masuk ya itu adalah beberapa contoh sumber cemaran yang bisa dialirkan dari penjamah makanan ke pengolahan sehingga harus memperhatikan kebersihan dan higiena ya penjamah makanan ini punya syarat-syarat tertentu ya harus pakai celemek, harus pakai tutup kepala, harus pakai masker sehingga tidak mengkontaminasi makanan yang sedang diolah. Kemudian cara pengolahannya, ya, jadi pilihannya itu harus tepat agar bisa menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Kemudian kebersihan sarana pengolahan dan lingkungan ini juga bisa menjadi sumber cemaran ya apabila tidak tidak disiapkan dengan baik. Dan juga peralatan pengolahan tadi sudah ya, ini mulai dibersihkan, kemudian terbuat dari logam baja yang tidak mudah karat, ya. Kemudian harus selalu langsung dibersihkan, dikeringkan. Ya. Oke, nah kemudian ini tahap selanjutnya adalah tahap penyimpanan makanan masak. Tadi setelah diolah, makanan itu menjadi makanan yang siap disaji. Ya. Ya, jadi syarat-syaratnya prinsipnya masih sama dengan apa yang sudah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Hanya saja ini adalah pada makanan yang sudah
siap saji, ya sudah jadi makanan yang matang. Nih, makanan yang rusak, makanan rusak, busuk, basi ditandai dengan rasa, bau, dan lendir, perubahan warna, dan adanya jamur. Ya. Kemudian memenuhi persyaratan bakteriologis, angka kuman E. coli pada makanan itu harus 0. Jadi nggak boleh ada makanan dan minuman yang tercemar dengan E. coli. Karena E. coli ini akan menyebabkan kita menjadi adanya gangguan pencernaan. Kemudian kandungan logam berat, residu pestisida tidak boleh melebihi ambang batas. Ya, ada ujinya. Kemudian prinsip FIFO dan PEFO ya masih sama. Untuk FIFO itu first in first out, ya, bahan yang masuk dulu, yang masuk duluan harus keluar duluan. Kemudian FIFO yang kadaluarsa duluan harus keluar duluan. Wadah terpisah, bertutup sempurna, dan berventilasi. Jadi prinsip untuk tempat penyimpanannya. Makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan yang mentah karena akan menyebabkan adanya kontaminasi ya kalau misalnya dicampur, sehingga harus tetap terpisah. Nah, ini adalah suhu untuk penyimpanan makanan masak berdasarkan jenisnya. Nah, untuk makanan kering ini bisa pada suhu normal, suhu ruangan ya 25 sampai 30 derajat. Ini suhu ruangan kita terbuka di ruangan biasa. Kemudian untuk makanan basah atau berkuah ini harus di atas 60 derajat Celcius jika akan segera disajikan. Ya, tidak disarankan disajikan dalam waktu lama. Ya, jadi harus segera disajikan, suhunya harus dijaga 60 derajat Celcius. Nah, jika belum akan disajikan, maka didinginkan dulu. Ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Begitu pula dengan makanan yang cepat basi seperti santan, telur, dan susu, itu juga harus senantiasa dalam kondisi yang panas atau kalau ingin disajikan. Tapi kalau belum segera disajikan, maka dia dalam kondisi yang dingin. Nah, sedangkan makanan yang disajikan dingin itu suhunya 5 sampai 10 derajat Celcius, ya dingin ya, karena dia dalam kondisi dingin. Kemudian kalau belum disajikan, maka dia masukkan ke dalam lemari pendingin yang suhunya dikurang dari 10 derajat Celcius. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Tempat penyimpanannya. Ya, wadah penyimpanannya tadi bersih atau enggak? Menggunakan apa? Ya, mudah terkontaminasi atau enggak? Mudah terpapar menjadi tempat yang mudah untuk terkena panas atau tidak? Ya. Masa simpannya, tahannya berapa lama masa simpannya? Itu juga akan mempengaruhi. Seperti tadi ya, makanan yang kering dengan makanan yang berkuah, maka dia akan lebih tahan makanan yang kering, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Kemudian lingkungan tempat penyimpanannya, suhunya, kelembaban, dan juga kebersihan. Ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu makanan pada tahap penyimpanan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengangkutan. Ya. Setelah dia siap, disajikan, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian akan dibawa ke konsumen. Ya. Ini ya. Setelah tahap pengolahan selesai, kemudian akan diantarkan ke konsumen. Nah, tujuannya distribusi ini kalau dalam sistem penyelenggaraan makanan distribusi, makanan sampai kepada konsumen sesuai dengan pesanan, kebutuhan, dan kecukupan. Ya, misalnya catering. 100 box, 100 kotak, atau 500 paket. Ya, jadi pesanannya harus sampai kepada konsumen. Untuk pasien di rumah sakit harus menerima sesuai dengan jenis dietnya. Misalnya orderannya adalah diet DM 1800, maka yang harus sampai kepada konsumen adalah diet DM 1800. Kemudian dalam konteks ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan pangan dan akses pangan, serta memelihara kualitas makanan. Ya, jadi pada saat dia sampai pada konsumen, maka kualitas makanannya ini harus tetap terjaga mutunya sejak dia sudah jadi tadi, makanan jadi. Tapi sebenarnya tidak harus pada saat pengolahan ya, tapi dari awal ketika dia proses pemanenan, kemudian produksi, itu juga
kualitasnya harus terus terjaga sampai makanan itu siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Ya, sehingga pada tahapan distribusi ini juga harus terus dijaga ya kualitas makanannya. Ya, makanan yang masak disukai bakteri cocok untuk berkembang. Ya. Cara penyimpanan dan pengangkutannya harus memperhatikan wadah penyimpanan makanan masak terpisah sesuai dengan jenis, wadah tertutup, dan alat pengangkutannya khusus. Ya, jadi bukan bawanya pakai mobil-mobil biasa, ya. Harus ada aturannya untuk kendaraannya. Nah, ini ya syaratnya. Tidak boleh bercampur dengan B3, bahan berbahaya dan beracun. Misalnya mengangkut makanan, tapi sekalian mampir ke rumah teman mau nganter pupuk, nah nganter makanan 100 kotak, tapi sekaligus juga nganter di dalamnya ada pupuk, ada pestisida, nah itu udah nggak benar ya. Itu adalah cara pengangkutan bahan makanan yang salah, karena bisa terjadi kontaminasi walaupun diletakkan dalam sudut yang berbeda misalnya. Kemudian kendaraan khusus pengangkut bahan makanan yang higienis. Jadi bukan mobil bak, ya, bukan mobil truk, bukan apa namanya yang biasa ngangkut-ngangkut makanan bahan-bahan yang lain. Ya. Jadi ini harus khusus pengangkutan bahan makanan yang bersih. Kemudian tidak boleh diinjak, dibanting, dan diduduki. Ya. Bahan makanan harus dalam keadaan dingin, diangkut dengan menggunakan alat pendingin sehingga bahan makanan tidak rusak. Ya, kita apa namanya mau kirim daging, susu, telur, itu juga harus diperhatikan ya kondisi penyimpanannya. Nah, sama dengan prinsip pengangkutan makanan ya bahan makanan tadi pada makanan yang sudah jadi atau yang sudah matang atau yang sudah masak dan siap santap juga sama ya. Tidak boleh bercampur dengan ketiga, kemudian harus khusus untuk mengangkut bahan makanan jadi, tidak sama dengan kendaraan untuk mengangkut bahan makanan ya. Kemudian wadahnya juga sama, prinsipnya terpisah, bertutup, dan memiliki ventilasi, ya nggak boleh ditumpuk, nggak boleh diduduki, nggak boleh diinjak, dan apalagi dibanting. Wadahnya harus utuh, kuat, tidak mudah karat, tidak berkarat, ya. Kemudian ukurannya memadai dengan jumlah makanan yang ditempatkan. Jangan terlalu besar, yang sesuai saja dengan yang ingin ditempatkan. Kemudian tidak dibuka tutup selama perjalanan. Ya. Isi tidak boleh penuh, ya, karena kalau penuh itu tadi, jadi uap airnya langsung masuk lagi ke dalam makanan. Ya, jadi harus ada ventilasi sedikit ya untuk tempat sirkulasi udara, uap udara yang ada di dalam makanan itu sendiri. Kemudian untuk waktu yang lama, suhu pengangkutan harus diperhatikan dan diatur agar makanan tetap panas pada suhu 60 derajat Celcius atau tetap dingin pada suhu 40 derajat ya, suhu ruangan ya. Kemudian pedoman cara distribusi pangan yang baik. Melakukan bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan. Nggak boleh dibanting, nggak boleh diinjek, ya, nggak boleh dilempar-lempar. Kemudian mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi, dan penyimpanan pangan, khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Makanya, kenapa kendaraannya harus khusus, ya, karena suhunya menjadi relatif lebih terkontrol. Kalau misalnya pakai mobil bak terbuka atau hujan atau terkena sinar matahari, ya itu akan merusak bahan makanan. Ya. Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan. Jadi harus ada sistem pencatatan yang baik. Ya. Hari ini nganter ke rumah makan sederhana, berapa porsi misalnya, ya nganter apa aja, yang nganter siapa. Ketika terjadi permasalahan, oh ini yang masuk jam 12 kok sampai di kita udah busuk ya. Berarti bisa kita cari tahu, oh itu yang diantar jam berapa ya, itu yang bahannya apa ya. Ya, jadi harus ada pencatatan. Supaya apa? Untuk bisa menelusuri kembali tadi ya kalau terjadi permasalahan.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada tahap distribusi hampir sama juga dengan tahap-tahap selanjutnya, sebelumnya, bahwa ada masa simpan, ya, kemudian kemasan, suhu, kelembapan, dan juga kebersihan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas pangan pada tahap distribusi. Kemudian tahap yang terakhir pada proses sistem penyelenggaraan makanan adalah penyajian makanan. Jadi merupakan rangkaian akhir dari perjalanan makanan. Ya, sudah siap di depan konsumen. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah tempat penyajiannya. Tempatnya di mana? Jaraknya jauh nggak dari tempat pengolahan? Karena kalau misalnya terjadi keterlambatan, maka ini harus bisa diantisipasi, ya, karena apa? Wadahnya, kemudian waktu pemasakannya mau jam berapa. Jangan sampai nanti terlalu lama, ya, dengan apa namanya, kita masaknya sudah mau dimakannya siang, tapi karena tempatnya terlalu jauh dan terjadi kendala ketika di perjalanan, ya, makanan jadi tidak siap untuk dikonsumsi atau sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Prinsip penyajian, ya, prinsip penyajian sama prinsip pemadaman, yaitu harus terpisah, bertutup, dan berventilasi. Kemudian prinsip kadar air, ya, makanan yang berkadar air itu baru dicampur menjelang penyajian untuk menghindari makanan yang cepat basi. Kalau kita lihat ya di pernikahan, di acara-acara yang ada makanan yang berkuah, pasti kuahnya dikasih belakangan, nggak dicampur dulu. Karena apa? Karena kalau dicampur dulu, maka dia akan, yang pertama, ketika dimakan belum tentu nanti kondisinya masih panas, kan? Kemudian kalau dia dicampur, sedangkan harus dipanaskan, maka isi makanannya itu menjadi akan terlalu lama pemanasannya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi nilai gizinya, akan mempengaruhi teksturnya juga, akan mempengaruhi cita rasanya juga, sehingga kuahnya harus dipisah, ya. Kemudian ketika dia langsung dicampur juga akan, kalau misalnya dibiarkan terbuka, itu menjadi tempat yang apa namanya, tempat yang akan mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme. Ya. Kemudian prinsip edible part. Jadi semua bahan makanan yang disajikan itu harus yang bisa disajikan. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk menghindari kecelakaan. Misalnya ikan kalau bisa difillet. Ayam juga ayamnya ayam dagingnya aja. Ya. Udang aja, nggak sama kulitnya, supaya apa? Menghindari kecelakaan pada saat makan. Kalau lagi makan lagi enak-enak, ketusuk duri, ya, tersendak tulang misalnya. Jadi ketika disajikan itu harus yang sudah bagiannya memang untuk dimakan, ya, yang bagian yang dapat dimakan atau edible part. Kemudian ada prinsip pemisah. Jadi makanan yang disajikan dalam dus harus dipisah satu sama lain. Jadi nggak bercampur. Supaya apa? Supaya tidak saling mengkontaminasi, ya. Misalnya yang satunya basah, yang satunya sudah ada bumbunya. Nah, nanti nasinya ikut tercemar, ya. Jadi harus dipisah. Kemudian prinsip panas. Penyajian makanan harus disajikan dalam keadaan panas untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Minimal suhunya adalah 60 derajat Celcius. Prinsip bersih jelas, ya, harus bersih semuanya, wadahnya, alat makannya. Prinsip handling, setiap penanganan makanan tidak boleh kontak langsung dengan tubuh. Ya, jadi ada bagian-bagian makanan yang apa namanya tidak boleh kita kontak langsung dengan makanan itu. Jadi harus dengan alat. Prinsip tepat penyajiannya artinya disesuaikan dengan kelas pelayanan dan kebutuhan. Tepat penyajian yaitu tepat waktu, tepat menu, dan tepat tata hidang, dan juga tepat volume. Ya, jadi
menyajikannya untuk siapa, kebutuhannya berapa, ya itu prinsip dari tepat penyajian. Nah, sehingga bisa kita simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada tahap penyajian diantaranya adalah lokasi, kemudian wadahnya, suhu, dan higiene sanitasi. Demikian materi kita hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada tahapan proses yang sudah kita bahas hari ini adalah mulai dari tahap pengolahan, kemudian tahap distribusi, dan juga tahap penyajian. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.